Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Pramtus. Nah, kali ini kita akan sharing tentang materi suksesnya berwirausaha. Karena dengan berwirausaha kita dapat membantu pemerintah pun juga di bidang ekonomi dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nah, untuk memulainya ada beberapa sifat penting yang harus dimiliki oleh seorang wirausaha. Di dalam materi kelas 11 di SMK itu ada sikap dan perilaku wirausaha. Nah, ada satu bahasan penting tentang pentingnya inisiatif di dalam berwirausaha. Nanti kita akan bahas apa saja sih keunggulannya, mengapa kita harus memiliki sifat inisiatif, ya. Next. Nah, apa sih inisiatif? Kenapa inisiatif penting? Nah, kemampuan untuk memutuskan dan melakukan sesuatu yang benar tanpa harus diberitahu. Itu namanya inisiatif. Mampu menemukan apa yang seharusnya dikerjakan terhadap sesuatu yang ada di sekitar. Berusaha untuk terus bergerak, untuk melakukan beberapa hal walau keadaan terasa semakin sulit. Nah, ini definisi dari inisiatif. Kita mampu bergerak tanpa disuruh. Ingin melakukan tanpa ada instruksi, dan bergerak tanpa ada instruksi dari atasan ataupun guru. Nah, kenapa penting? Sebab dengan inisiatif, Anda telah melakukan apa yang orang lain tidak lakukan, melebihi apa yang menjadi standar keumuman orang lain, maka dari itu Anda memiliki nilai lebih. Nah, itulah pentingnya inisiatif. Next. Nah, coba saya ada pertanyaan nih. Ketika guru atau pimpinan meminta Anda mengerjakan tugas dari nomor 1 sampai 10 di bulan ini. Namun, untuk minggu pertama hanya sampai nomor 5 saja. Nah, ketika teman-teman, sahabat Pramtus mendengar instruksi tersebut, apa yang sahabat lakukan? Gitu ya. Nah, di sini ada beberapa jawaban terkait kita menyikapi dari instruksi tadi. Yang pertama, mengikuti instruksi sesuai arahan guru atau pimpinan dengan mengerjakan 5 tugas di minggu pertama. Yang kedua, saya merasa bisa dan saya akan mengerjakan seluruh tugas nomor 1 sampai 10 di minggu pertama meskipun tidak disuruh. Yang ketiga, saya belum bisa untuk tugas nomor 6 sampai 10. Namun, saya akan belajar dan meski di awal waktu saya akan kerjakan. Nah, ada 3 pilihan jawaban ini. Kira-kira nih, sahabat Pramtus, pilih yang mana di antara 3 jawaban ini? Oke, next. Nah, tepat sekali. Itulah inisiatif. Mengapa inisiatif? Jika sahabat memilih jawaban nomor 2 dan 3 tadi dengan mengerjakan tugas nomor 6 sampai 10 tanpa perintah dan instruksi, melainkan atas dasar keinginan sendiri dengan syarat sudah mengerjakan nomor 1 sampai 5, itulah yang namanya inisiatif. Kita lihat. Nah, rata-rata orang itu memilih nomor pertama. Udahlah, kita kerjain aja sesuai perintah, instruksinya juga cuma sampai nomor 5 begitu. Tapi jiwa inisiatif datang ketika, wah, ini gampang nih, atau ini akan saya kerjakan nih karena saya sudah 5 tugas ini dan minggu pertama masih ada 2 hari, saya akan kerjakan sisanya. Adapun kekejar atau tidak, yang jelas syarat 5 tugas tersebut sudah dilaksanakan. Nah, itulah yang dinamakan inisiatif. Apakah sahabat Pramtus sudah belajar inisiatif? Silakan sahabat yang bisa menjawabnya sendiri. Next. Nah, terkadang dalam melaksanakan perasaan inisiatif, sahabat Pramtus ada nggak perasaan seperti ini? Iya Pak, betul, tapi saya takut salah kalau ngelakuin ini. Gimana ya, kan disuruhnya hanya ini. Atau, kan nggak disuruh, ngapain capek-capek ngerjain nomor 6 sampai 10? Atau takut ditegur karena belum diperintah. Next, kadang perasaan ini juga ya suka muncul. Nah, ini yang menjadi penghambat kita untuk senantiasa bergerak inisiatif. Next.
Nah, saya tanya balik ya. Ketika tadi prasangka-prasangka yang tadi, apakah yang disangkakan itu sudah terjadi? Apakah perasaan itu bakal terjadi? Jawabannya adalah belum. Ya, itu hanya ketakutan-ketakutan, pikiran-pikiran negatif yang ada di dalam diri kita sehingga membelenggu kita untuk mengerjakan sesuatu hal yang positif. Oke, next. So, jangan mikirin yang enggak-enggak. Nah, di dalam agama Islam, di Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 12, bahwa kita pun diperintah untuk menjauhi prasangka, ya, perasaan-perasaan negatif, pikiran-pikiran negatif, karena prasangka itu atau pikiran negatif itu termasuk dari dosa. Pun juga riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim atau muttafaqun alaih, Rasulullah SAW bersabda bahwa aku sesuai dengan perasaan prasangka hambaku. Berarti kalau kita berpikirannya negatif terus, otomatis keadaannya pun akan negatif terus. Jika kita berprasangka positif, maka hal-hal yang positif akan menghampiri diri kita. Next. Nah, jadi apa yang harus saya lakukan untuk menumbuhkan inisiatif? Semangat terus. Yang pertama ialah berprasangka baik. Jangan berprasangka negatif. Berpikir positif, menghindari pikiran negatif. Yang ketiga, yang namanya belajar, maka bisa atau biasa dengan kesalahan. Namun, kesalahan itu tidak untuk diulang di masa yang akan datang. Yang keempat, terus mencoba hal baru, tidak menunggu perintah. Dan yang terakhir ialah hindari pikiran-pikiran negatif dan rasa takut melangkah. Nah, sahabat, selamat mencoba. Bisa dilakukan dari hal kecil dan semangat untuk berprasangka yang baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di like, share, and subscribe channel Pramtus. Terima kasih.